Saudaraku yang kekasih, tentu kita mengalami dan menghadapi banyak kesulitan lain. Apakah itu suka dan duka? Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu masalah rokap? Apakah itu masalah ekonomi? Atau terlilit hutang pinjol? Atau mungkin berhenti dari pekerjaan? Atau masalah-masalah rumah tangga dan lain-lain. Satu pertanyaan yang amat relevan untuk tetap kita jawab dalam seluruh pergumulan kita itu ialah, siapakah sesungguhnya yang engkau andalkan dalam hidup ini? Dan pertanyaan ini tentu menjadi pertanyaan yang patut kita jawab juga. Setiap kita secara pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Memang tidak sedikit orang yang mengandalkan kekuatannya. Tidak sedikit orang yang mengandalkan ototnya maupun otaknya. Tidak sedikit orang yang mengandalkan pangkat dan jabatannya, uang dan hartanya, dan lain-lain. Salah satu yang paling sederhana mengandalkan pangkat dan jabatan ini, misalnya tadi malam atau 2 hari kemarin, saya di WA oleh seorang yang katanya ingin beroleh pernikahan. Lalu dia mengaku bahwa dia adalah anak seorang pejabat di negara kita ini. Semua dijelaskan. Saya adiknya jenderal ini. Mertua abang saya jenderal ini. Semuanya jenderal. Dia merasa dekat, berlindung di bawah pangkat, di bawah jabatan yang disandang oleh orang lain. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita, meskipun semua itu ada dan barangkali penting dalam hidup kita, tetapi satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini tidak ada kecuali Tuhan dan firman-Nya. Masalah COVID sendiri, tidak ada orang yang bisa sanggup mengandalkan jabatannya agar lepas dari pandemi ini. Tidak seorang pun yang bisa mengandalkan hartanya, uangnya yang banyak untuk beroleh kesehatan sehingga tidak dihinggapi penyakit. Tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali firman Tuhan, meskipun yang lain itu sangat perlu. Tetapi firman Tuhan itulah satu-satunya andalan yang paling sejati dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, dalam kalender gereja kita Lutheran, secara khusus HKBP, Minggu Septuagesima seperti sekarang itu artinya adalah minggu 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang perlu kita perhatikan di sini. Meskipun banyak di antara kita anak-anak muda, tapi ini penting. Apa di balik Minggu Septuagesima ini? Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita mempersiapkan diri memasuki pesta-pesta Natal, kita hanya mempersiapkan 4 minggu Advent. Advent 1, 2, 3, 4. Selesai. Lalu kita bergembira, bersukacita, bersorak-sorak akan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi dengan minggu Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, ada 9 minggu yang harus kita persiapkan diri kita
menyambut pasion, menyambut kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu berarti jauh-jauh hari kita diminta oleh firman Tuhan ini mengandalkan Tuhan atau tidak. 4 minggu prapasion, yang sekarang pertama Septuagesima, minggu depan minggu Sexagesima, kemudian Estomihi dan Invokavit. 4 minggu prapasion, lalu 5 minggu lagi minggu pasion yang juga kita ikuti dalam gereja, minggu Reminiscere, minggu Oculi, minggu Letare, Judica, Mare-Mare. Bahkan sebelum Jumat Agung kita masih mengikuti minggu pasion 1, 2, dan 3. Atau ada yang sampai 5. Semuanya ini memanggil kita apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan atau tidak. Jadi sebetulnya minggu Septuagesima hari ini Tuhan sudah mempersiapkan dan memanggil kita agar jauh-jauh hari ada jawaban bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam berbagai problematika kehidupan yang kita alami dalam hidup, termasuk dalam menyongsong minggu-minggu Paskah 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, ada sedikitnya 3 masalah yang dihadapi oleh bangsa Yehuda dalam konteks firman yang kita baca tadi. Sehingga Yeremia dengan nyaring menyerukan agar Israel mengandalkan Tuhan. Situasi yang pertama ialah mereka sudah beragama, beribadah secara sinkritis. Puji Tuhan boleh, puji dewa boleh, puji ilah boleh, semua sih boleh-boleh. Tidak ada lagi monoteisme beriman bagi orang Israel, khususnya yang di Israel Selatan waktu itu. Ini bahaya dalam hidup beribadah. Kalau sudah menyembah Tuhan secara politeis, sebetulnya itu pertanda tidak ada identitas yang jelas apakah dia memiliki Tuhan atau tidak. Berpacaran saja pun kalau ada anak-anak muda memiliki 3 pacar, semua sudah bingung dibuatnya. Apalagi kalau orang menyembah Tuhan yang banyak. Sinkritis. Di tengah kesulitan yang kita alami ini juga seruan mengandalkan Tuhan bagi kita sekarang adalah panggilan firman Tuhan ini. Apakah kita mengandalkan jabatan atau pangkat atau harta, tetapi semuanya itu ditempatkan dalam posisi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Situasi kedua ialah hidup sosial umat Israel yang buram dan kacau. Bolehlah kita sebentar dulu membuka kitab Yeremia pasal 4 ayat 22. Menggambarkan betapa buramnya kehidupan sosial Israel pada saat itu. Katanya di situ mereka pintar berbuat jahat dan tidak tahu lagi berbuat yang baik. Saya menerjemahkan secara sederhana, kalau disebutkan pintar berbuat baik, ini berarti sudah melakukan kejahatan secara profesional. Mafia-mafia kejahatan. Kejahatan sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan yang paling parah ialah kejahatan itu dilakukan secara sadar. Jadi bukan karena dia tidak sadar,
atau karena ada persoalan tapi dia sadar melakukan kejahatan itu. Dan satu lagi, Yeremia pasal 5 ayat 3, dampaknya ialah kalaupun Tuhan memukul mereka, katanya mereka tidak lagi merasa kesakitan. Tidak lagi mau menerima hajaran Tuhan. Hati mereka sudah jauh lebih keras dari batu. Dan tidak mau lagi bertobat. Jadi relevan dengan ayat 9 dan ayat 10 yang kita baca tadi. Hatinya sudah licik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Lalu situasi ketiga yang mengkacaukan bangsa itu ialah adanya perang segitiga antara Babel, Asyur, dan Mesir. Dan waktu itu Babel menjadi ancaman bagi Israel, tetapi mereka tidak meminta kepada Tuhan untuk menolong mereka. Sebaliknya mereka meminta pertolongan kepada Mesir untuk menghalau Babel, tapi ternyata secara politis Mesir kalah juga sehingga Asyur memperbudak kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam situasi seperti itulah Tuhan melalui Yeremia mengatakan kepada bangsa itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Bahasa terkutuk ini saya periksa dalam bahasa Ibrani disebut dengan aurar, yakni orang yang sudah jijik melihat Tuhan, menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, sekaligus memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan terkutuk ini. Kalau seseorang sudah menjadikan hanya hatinya sebagai pusat segala sesuatu, mengandalkan dirinya dan memalingkan Tuhan dari wajahnya, orang seperti itulah yang dimaksud dalam teks ini, terkutuklah. Saya yakin kita tidak sejauh itu dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita meskipun ada kesulitan yang kita alami, tapi jangan sampai kita berpaling dari wajah Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai pusat motor penggerak satu-satunya dalam hidup ini. Apa resikonya? Saudaraku yang kekasih, ayat 5 dan ayat 6, orang seperti itu disebutkan seperti semak bulus di padang belantara. Pastilah kita mengetahui kalau sudah semak ini pasti melukai, pasti menjatuhkan, pastilah menyakiti. Tidak ada luka atau duri atau semak yang membuat orang jadi senang. Dia pasti melukai, pasti menyakiti, pasti menjatuhkan. Orang seperti itu juga disebutkan tinggal di tanah angus dan di negeri padang asin yang kadar garamnya tinggi sehingga membuat dia tidak menjadi bisa tempat tumbuh pohon-pohonan atau apapun. Semoga Tuhan menjauhkan kita dari karakter atau perilaku seperti itu. Tetapi yang membahagiakan dan diberkati adalah firman Tuhan dalam ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Dalam bahasa Ibrani, mengandalkan Tuhan ini disebut dengan bahasa kata, sebuah kata batah. Mengandalkan Tuhan. Bahasa sederhananya ialah mempercayakan segala sesuatu secara bulat di tangan Tuhan. Apakah itu rencana? Apakah itu harapan? Apakah itu cita-cita? Semuanya dipercayakan secara bulat di hadapan Tuhan. Kedua, mengandalkan atau batah ini juga memiliki arti pengakuan bahwa Tuhanlah yang kuat, Allah yang tidak tertandingi di atas segala-galanya. Itu sebabnya bahasa Ibrani kata Tuhan dalam teks kita ini dipakai dengan Adonai. Adonai yang dalam bahasa Batak disebut dengan Jehovah, YHWH. Itu menggambarkan Tuhan yang kuat yang tidak pernah tertandingi oleh kekuatan apapun di tengah-tengah hidup kita. Saudaraku yang kekasih, lihatlah seorang Yusuf misalnya di Mesir. Ketika dia banyak menolong menafsirkan mimpi, lalu dia diangkat-angkat orang yang hebat. Tapi Yusuf mengatakan, bukan aku yang hebat, tapi Tuhanku Adonai lah yang hebat, yang tak tertandingi. Lihatlah misalnya juga Daud ketika berperang dengan Goliat. Pada awalnya Saul merasa prihatin dengan keberanian Daud ini. Sehingga Daud memberikan jubahnya, pakaiannya untuk dipakai oleh Daud. Tetapi apa yang terjadi? Daud malah tidak bisa bergerak karena terlalu berat memakai pakaian yang dipakai oleh Raja Saul. Lalu dia berkata, Tuhan, biar saya melepaskan baju ini, saya mengandalkan Tuhan melawan Goliat. Dan yang paling parah sebetulnya kasar di situ ketika Goliat datang merasa dihina. Anjingkah saya sehingga engkau datang menghadapi saya dengan alu-alumu, dengan ketapelmu itu. Tapi Daud juga dengan berani menjawab di hadapan Tuhan, bila engkau datang dengan pedangmu, tapi saya datang menghadang engkau dengan kekuatan dari Allahku. Dia mengandalkan Tuhan dalam melawan Goliat. Bahkan Rasul Batak yang kita kenal dengan Opui I.L. Nomensen yang sudah pernah diikat dalam sebuah pohon di Onan Sitahuru, karena mereka orang Batak opung kita waktu itu mau mempersembahkan Nomensen sebagai kurban untuk mulajari Nabolon. Tetapi Nomensen berdoa, hanya Tuhan yang saya andalkan, ingin menyelamatkan bangsa Batak ini dari kekafiran. Lalu dalam sejarah dituliskan pohon itu tumbang oleh karena petir, sehingga semua orang Batak yang sudah memuja-muja dewa kekafiran waktu itu bertobat dan tidak lagi membunuh I.L. Nomensen, tapi mereka berbalik menyembah Yesus Kristus yang kita puji dan sembah. Apakah Bapak Ibu tantangan yang kita hadapi sekarang? Sekali lagi firman ini memanggil, mengajak kita untuk sekali lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti apakah hidup orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Simak ayat 7 dan 8.
Dia seperti pohon yang tumbuh di tepi air. Akarnya tertancap di tanah. Lalu dia mengisap air, energi air, asupan makanan untuk dia makan. Air itu sesungguhnya ialah air hidup bagi setiap orang percaya. Siapa yang sungguh-sungguh meminumnya, maka dia akan tertancap dalam selamat dalam kehidupannya. Meskipun datang panas terik katanya, tapi daunnya tetap hijau. Saya tidak ahli biologi, tapi katanya kalau daun itu bernafas, dia mengisap CO2 lalu mengeluarkan O2. Sehingga itulah yang kita hirup, bernafas dengan baik, oksigen yang cukup dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan katanya pohon itu tidak pernah berhenti berbuah. Itu artinya sampai tua pun pohonnya dia tetap berbuah. Sampai opung-opung, sampai lansia tetap berkarya, tetap berbuah, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 118 ayat 8 dan 9 juga menyerukan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Enak dalam bahasa Batak disebut tagonan marhaporusan tu debata, daripada marhaposan tunasa guguni hazol maun. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di tengah tantangan, kesulitan, pergumulan apapun yang kita hadapi sekarang, marilah kita mengandalkan Tuhan, membangun yang relasi mesra dengan Tuhan, hidup mesra di dalam doa seperti pohon di tepi air. Tetapi jangan dipahami doa ini hanya seremonial, tetapi doa yang dihidupi oleh setiap orang yang berdoa. Doa operasional itu ialah kerjakan apa yang kau imani dan imani apa yang kamu sedang kerjakan. Dengan demikianlah Kristus sebagai gunung batu, kota benteng pertahanan kita, akan menyelimuti kita, membentengi kita dalam menghadapi berbagai kesulitan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.